Salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Kali ini saya berada di Sanggar Krido Laras, kediaman Ki Surwedi, senior saya yang berada di samping saya, dan Mas Seno Aji yang juga yang sana ke kediaman Ki Surwedi, jauh dari Jongrong Mojo Agung, ikut Kabupaten Jombang. Nah, kali ini mau bincang-bincang seputar wayang cekdong atau wayang wetanan, yang mana wayang cekdong kali ini di masyarakat juga banyak menyebut wayang Jawa Timuran. Kiranya bagaimana menurut wawasan Ki Surwedi, sumangga kula aturi paring katerangan. Terima kasih. Wayang cekdong, sebetulnya kata cekdong itu wadanan. Asalnya wayang itu namanya wayang pesisiran. Wayang pesisiran. Wayang pesisiran. Jadi wayang pesisir itu yang identik berada di daerah pesisir. Ya. Dan pesisiran itu mulai dari Banten sampai Madura sebetulnya. Semua dikatakan wayang pesisiran. Hanya saja karena ada hubungan dengan cekdong, kita membicarakan cekdong wilayah yang masih mengikuti pedalangan namanya cekdong, itu dari pesisir Lamongan, Gresik, Surabaya, Madura, Pasuruan sampai Pasuruan. Madura termasuk masuk sampai Sumeneb, karena dulu di Madura ada wayang jenis cekdong, meskipun sekarang sudah punah. Sudah tidak ada pelakunya. Ya lah, masuk ke pedalaman melalui wilayah Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, Pasuruan, dan Malang. Hanya saja Malang itu berangkatnya itu memang dari wayang topeng. Nah, istilah wayang cekdong sebetulnya itu yang memberi nama itu yang menonton. Karena pegelaran wayang di wilayah itu yang namanya wayang cekdong itu setiap mau berperang itu dimulai dengan cek bunyi kemiang, dong itu bunyi kendang berbarengan dengan gong gitu. Perkembangan dari pesisiran pada waktu tahun 90-an itu SMKI Surabaya dari Pak Munardi ya, mengatakan bahwa sekarang wayang pesisiran itu sudah menjadi wayang pinggiran, karena ada yang menanggap pejabat. Jadi kerakyatan lah. Ya wayang cekdong itu berkembang dari rakyat ke rakyat, dari bawah ke bawah. Lalu ada bupati nanggap, lalu di Kodam pada waktu itu mulai mau menayangkan wayang cekdongan. Jadi waktu itu Mbak Sulaiman ya, Mbak Sulaiman, Ki Wardono itu masuk ke sana. Nah, pengembangan setelah wayang pinggiran ada musyawarah dalang se-Indonesia. Jadi dalang, waranggono, pengerawit. Sudah Pepadi belum? Ya Pepadi yang mengadakan. Iya. Diadakan di Taman Mini tanggal 9 sampai 8 sampai tanggal 10 tahun 2009. 1999 Januari 1999. Lah, ketika rapat itu teman-teman perwakilan dari Jawa Timur sepakat memberikan nama
wayang Jawa Timuran. Nah, jadi Jekdong itu yang memberikan nama itu masyarakat yang melihat wayang wadanan. Tapi nama resmi Jawa Timuran itu sejak tahun 1999. Nama Jawa Timuran yang melalui kabupaten 8 kabupaten seperti yang sampean kembangkan di nonton wayang itu sampai Malangan. Gini Mas Redi, karena ini istilah Jawa Timuran Mas Redi, karena Jawa Timur sendiri secara administrasi pemerintahan kan luas. Sedangkan wayang Jawa Timuran ini hemat saya yang wayang yang eksis di lingkup budaya area Sundi, Surabaya dan sekitarnya. Mas Seno Aji, ini seputar wayang jenengan gaya Mojokertoan niku dawe ada gaya Trowulanan, ngastemian, terus wonten malih Kediri niku Kediri masuk Jombangan. Masuk wilayah Jombangan nggih. Jombangan. Kediren. Terus bedane Trowulan kalih ngastemian maksudnya perbedaan yang pokok. Ini kula kepireng nek wayang Trowulanan kalih ngastemian niku nggih benten lah, bentene niku sing nggen pundi? Nggih, matur nuwun wekdalipun kangge kula antara gagrag ngasteni kali Trowulanan itu saestune mboten jauh berbeda. Cuma ada klumit-klumit cengkok aja. Tetep ya persis, cuma hanya cengkoknya nurut dalam kondang waktu itu. Seperti dalam kondangnya di daerah Bangsal yang gaya ngasteni. Termasuk gurunya Basihab, Pak Lurahnya Ahmad itu memang punya gaya tersendiri tapi nggak jauh dengan Trowulan. Bondokusuma ya sama, cuma perbedaannya itu di ajar kayonnya beda, pesannya beda. Terus menurut Mas Seno Aji, apa uwitnya, maksudnya sumbernya dari Mbah Pit Asmoro lalu dikembangkan oleh siswa-siswanya atau tokoh yang di ngastemi itu seusia kali Mbah Pit tersebut? Kalau yang di ngastemi sama Trowulan itu babonannya beda. Oh, babonan. Ya. Kalau menurut Pak Ernowo, ngastemi itu malah dari daerah Tuban. Iya, daerah Tuban. Jadi dalangnya cuma domisilinya di Tuban sendiri termasuk wilayah etnis penyebaran Mataraman, benar ya? Budaya Mataraman pesisir. Kalau gaya Trowulan itu identik dengan seorang Pit Asmoro saja. Dan yang lain itu gayanya yuk bagus-bagus. Dari Jombangan seperti di utara sungai, dari Musian, Kebuan, dari Dong Calo itu gaya-gaya Jekdong semua. Cuma karena Trowulanan itu terangkat dengan adanya Mbah Pit setelah diteliti itu. Gitu ya. Diteliti dari pemerintah. Konon dalang sepuh yang pernah dalang di istana Mbah Pit. Mbah Pit Asmoro itu tahun 71. Zaman Orba. Ya. Matur nuwun Mas Seno Aji menika seputar wayang Trowulanan dan ngastemian. Untuk ngastemian yang masih eksis? Ngastemi ya hanya eksis tapi enggak sudah hampir punah. Hampir punah, tapi mungkin ada suluk-sulukan yang masih dibawa para generasi. Ada sedikit-sedikit masih. Masih ya. Nggih. Wangsul datang Mas Surwedi. Menika kala wau sampun dipun utarakan bahwa wayang Jekdong kala wau wayang yang identik dengan gaya kerakyatan diawali dari pesisiran, istilah pesisiran. Sekarang dumugi wonten ing lakon. Betulnya bahwa wayang Jekdong niku pijakane menapa lakon ingkang
dipun damel paugeran kangge pakliran. Estunipun sedaya lakon iku pijakane dari Mahabharata dan Ramayana. Hanya pengembangannya menurut dalang pada wilayahnya masing-masing. Ya, karena pengembangannya di sekitar Jekdong, Lamongan sampai Malang tadi itu menurut kesenangannya yang menanggap itu siapa? Nah, kebetulan saya menulis itu Layang Kondokelir. Layang Kondokelir karyanipun Pak Surwedi, ada beberapa jilid. Nah, Layang Kondokelir itu artinya apa? Lakon yang sudah dipentaskan di wilayah itu tadi. Jadi yang saya tulis itu sebetulnya babon asli tetap dari Mahabharata. Mahabharata Ramayana, pengembangannya ke Pustokorojo. Kalau ke Jogja itu Layang Kandaning Ringgit Purwo, dan itu semuanya betul karena disukai dan punya masa sendiri-sendiri. Jadi nggak apa-apa. Jadi dalang itu sebetulnya dalam melakonkan wayang itu bebas untuk menyangkit. Dan kebanyakan yang berkembang di Surabaya, Gagerak Cekdongan itu banyak dikembangkan oleh si dalang. Dulunya pada waktu membuat pertama ya carang sedapur. Jadi lakon babonan ditambahi atau dikurangi sedikit sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Nah, ada lagi yang lakon-lakon baru. Lakon-lakon baru seperti Dewa Ruci itu kan nggak ada dalam Mahabharata Ramayana. Itu sebetulnya ada misi-misi tersendiri dalam lakon itu. Dan di Jawa Timuran banyak sekali pengembangannya kemasyarakatan. Gitu. Dengan Pak Sur, tadi sudah disinggung bahwa sumbernya tetap Mahabharata dan Ramayana. Namun sisi lain bahwa Jawa Timuran ada lakon yang sifatnya spesifik yang saya tahu itu lakon Wanara Singa. Konon tidak ada di dalam Mahabharata gaya Surakarta. Ini kok disebut dua lakon Jabur Kemanten. Nah, ini yang sering dilakonkan oleh teman-teman dalang Jawa Timuran. Kalau lakon Wanara Singa itu kan lakon asik. Jadi mungkin si pengarang itu sebetulnya ada misi. Misi apa? Meskipun manusia kalau punya lelabuhan kepada dewa, dia dianggap jadi kadang dewa. Jadi persaudaraan dengan dewa. Nah, dalam Wanara Singa itu sebetulnya ada dua. Satu Narayana yang dianggap kadang dewa dan sekaligus Titising Wisnu karena pernah mengalahkan Prabu Kalakresna yang punya negara Dwarawati itu. Dan Dwarawati itu sebetulnya diganjarkan kepada Raden Narayana. Tetapi Narayana masih bujangan, masih senang blakraan istilahnya itu, sehingga nggak diurus. Lah, dewa kan satu ucap satu tindakan. Jadi sabdo dewa tunggal. Jadi ini harus diberikan kepada Narayana. Lah, ketika itu kebetulan Anoman itu mencari, karena pada zaman Antarayana, Silme Antarayana itu pernah diberikan janji oleh Bathara Rama, nanti saya akan turun lagi ke dunia. Nah,
kok lama nggak ada tanda-tandanya, sehingga dia bertapa. Dalam pertapaan itulah Raja Dewa mau mempertemukan Anoman dengan Narayana. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan busananya Rama Wijaya atau topong. Topong itu mahkota raja. Nah, terus Anoman disuruh menjadi raja di negara Dwarawati. Karena Bathara Guru tahu Narayana itu titisan Wisnu, mencari cara bagaimana supaya nanti bisa ketemu. Dan akhirnya juga Anoman pada waktu itu harus tidak harus mengerjakan sendiri loh, mencari itu. Dia ingin punya teman. Nah, siapa yang dipercaya untuk menjadi teman mencari titisan Wisnu? Nah, akhirnya dirinya sendiri, Kemilan itu ketek kan punya kemilan itu untuk menyimpan makanan di mulut sebelum ditelan. Nah, itu disabda menjadi Patih Simo Mulang Joyo. Patih Singo Mulang Joyo. Ya, itu akhirnya itu yang menjadi teman untuk mencari Wisnu dan akhirnya ketemu. Nah, yang punya ada lagi sempalan itu Gatotkaca ketika bisa mengalahkan Prabu Patih Sekipu dan rajanya Kala Percuna, sehingga meskipun dia anak dari manusia diangkat jadi jagone dewa. Itulah sebetulnya misi itu mendalamnya di sana. Dan ditambah lagi ketika itu ada Sutejo yang pada waktu itu bobotnya zaman Tirtoloyo, kalau di sini lahirnya zaman Antara Buga, jadi mencari ayahnya. Dan ya sebetulnya Wisnu yang sudah reinkarnasi 2 kali baru ketemu oleh Sutejo. Itulah gambaran-gambaran. Jadi sebelum kita dilahirkan dunia, ada kehidupan sebelumnya, sebelum kita menjadi manusia yang sekarang. Itu misi yang ada di dalam lakon Wanono. Iya lah. Sedangkan lakon Jabur Kemanten itu sebetulnya kata Jabur itu bukan kitab Jabur. Jabur itu sebetulnya misinya itu disadur antara budaya Islam dan budaya wayang Hindu Buddha. Nah, di dalam cerita Jabur itu tetap wayang yang dilakonkan, tetapi digabung dengan misi Islam yang tidak langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi ke pamannya Amir Hamzah gitu. Nah, di sana juga ada misi, misi tertentu, dan itu sampai sekarang memang jarang orang yang berani mengatakan misi itu, dan kebanyakan tidak berpikir untuk apa memikirkan. Jadi dikisahkan pada waktu itu memang Quraisyin itu anak Amir Hamzah. Nah, dalam cerita Jabur, Quraisyin itu dikawin oleh Angkawijaya. Nah, Angkawijaya itu anak dari Janaka, sedangkan Janaka punya misanan Bathara Kresna. Jadi anak Bathara Kresna dengan anak Janaka itu dikawinkan dengan Dewi Siti Sendari. Ya, Siti Sendari anak Kresna, Angkawijaya anak dari Janaka.
Oh, lah di dalam kepercayaan wayang, Wisnu itu utusan Tuhan yang disuruh untuk memelihara dunia. Dewa Itu. Lah, dalam cerita Menak itu ada misi bahwa pada waktu itu kenabian Kanjeng Nabi Muhammad kan gitu. Lah, sebetulnya dalam cerita Menak yang asli itu Quraisyin itu dikawin oleh Ali. Jadi Sayyidina Ali. Di Menak sendiri Aslinya seperti Aslinya. itu. Lah, ketika digabung itu kan sama. Ali anaknya misalnya. Iya, seperti itu. Lah, cerita-cerita yang seperti itu ada misi-misi Ada tertentu. misi. Itu loh. Misi Kadang-kadang cara menyajikannya itu tergantung dalangnya. Kalau dalangnya paham agama Islam, itu ya keislamannya yang lebih dipertebal. Kalau itu nanti iya, itu misi dakwah sebetulnya. Tapi sebetulnya membuat cerita itu jangan sampai salah paham antara Islam dan kejawen gitu aja, karena wayang itu sebetulnya itu ajaran-ajaran kejawen yang dimasukkan itu ke sana itu. Jadi nggak salah paham, disamakan lah. Kalau orang sholat pada waktu itu 5 waktu untuk Islam, tapi dalam ibadah di dalam wayang ada sendiri menurut lah itulah. Sebetulnya itu kadang-kadang juga dipelintir, ada makna yang tersirat. Nah, oleh sebab itu ya teman-teman dalang kalau bisa ya kalau melakukan lakon itu jangan ke kanan jangan ke kiri, ya sama-sama. Yang penting kita hidup bersama, Hidup rukun, berdampingan lah. berdampingan, saling memahami. Kiranya inti dari lakon Jabur itu terdiri dari 2 unsur tadi. Iya, Unsur iya, kejawen ada misi, ada maupun keislaman yang dua-duanya tetap saling balance, Iya. saling balance dan stereo. sebetulnya ingin rukun, gitulah, ingin rukun. Oke, Pak Surwedi matur nuwun. Karena ini ada teman yang getol dan betulan sebagai dalang aktif gaya Trowulan, kiranya Mas Seno Aji untuk melantunkan suluk otot bendengan Trowulan yang cenderung spesifik. Biasanya miring-miring Trowulan ya. Waduh. Wolu ae, monggo. Piro angkatan? Oh, sedang. Bendengane. Monggo. Kali di sampai totokane. Paman Sabto Peryo Kulon Tinetesan Madu Lage Gule Arumane
Botilarsa terus kalajengaken lajeng odo-odo odo-odo 8 8 kangge kangge ratu. berarti jejeran Jejeran. Matur nuwun Mas Seno Aji menika kangge apresiasi kadang kula sedaya utawi adik-adik kula badhe ngaturaken suluk nggih odo-odo pindah pathet menika gagrag Gresikan warisan saking Pak Dalang Kadis ingkang pidalem wonten ing Ndelik Sumber menika wilayah Benjing Kabupaten Gresik. Ugi cengkokipun Pak Dalang Tulung Pak Sarji. Pak Sarji. Menika mangke pindah nyama ingkang benten kalih porong utawi gagrag Trowulan. Angkatane lho nggih. Oh, angkatane 5 cilik. Cendak cupeta watuna yen ana sejo aja tumeka nek tumeka canti tumama nek tumama ana jaba kang utama japanira dalang sejati tipakno samudra gitu tipakno samudra gitu matur nuwun menika kula wau dapur kangge apresiasi kadang-kadang kula sedaya magepokan kelawan eksistensi wayang Jawa Timuran yang berbagai versi wonten porongan wonten Mojokertoan ingkang kebagi wonten Trowulanan wonten Ngastemian wonten Lamongan wonten Malangan ugi wonten normal ini Jombangan. oh Jombangan niku kekayaan kita. Ing pengajap mugi-mugi ing awal tahun 2022. Januari tanggal pira iki? Moro lali. Saya mengharapkan wayang Madura, Kerteh, Wayang Kerteh, topeng ya. Sebetulnya itu bukan topeng aja. Wayang Ada Purwo wayang itu namanya Kerteh. Oh, Karena wayang dalangnya Kerteh. dulu namanya Ki Kerteh yang sekarang dilanjutkan oleh Di- Pak Locet. Di Bondowoso juga marak istilah wayang Kerteh juga. Karena nanggap Pak Kerteh. Pak Kerteh. Iya, dari Madura. Gitu ya. Jadi Pak Kerteh itu dulunya dari Bangkalan, banyak dalang di wilayah Madura, Pamekasan dan Tapal Kuda. Sehingga sampai di Jawa namanya wayang Kerteh, sebetulnya Pak Kerteh dalangnya. Nggih, matur nuwun kadang-kadang sedaya mugi ing pungkasane tahun 2021 ing wanci tahun enggal 2022 kita sedaya dinebahaken ing balak lan sengkalane dicepakno rezekine rineksa segel lan kuwarasane akhirul kalam tidak mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes